Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas dua top filter yang sering digunakan oleh penghobi ikan hias Mas Koki. Yang pertama top filter talang, kemudian yang kedua yaitu top filter kaca. Jadi antara kedua top filter ini mana yang terbaik ataupun mana yang sebaiknya digunakan di akuarium ikan Mas Kokinya. Jadi kedua top filter ini sama-sama filter terbaik untuk ikan Mas Koki, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini saya menggunakan kedua filter tersebut, teman-teman. Baik itu top filter kaca ataupun top filter talang. Jadi di sini teman-teman saya akan bahas berdasarkan apa yang saya amati dan juga apa yang saya terapkan di akuarium ikan Mas Koki saya. Jadi sebelum teman-teman menentukan penggunaan top filter kaca atau top filter talang, teman-teman harus memperhatikan dua faktor ini dulu, teman-teman ya. Faktor budget dan juga faktor kaca atau ketebalan kaca akuarium yang digunakan. Dan ukuran akuariumnya, teman-teman. Nah, itu harus diperhatikan ya. Dua faktor ini yang menentukan teman-teman harus menggunakan top filter kaca atau top filter talang. Jadi di sini saya contohkan akuarium 150 cm saya ini menggunakan top filter kaca, teman-teman. Kenapa? Karena di sini dari paket pembelian akuarium ini sudah terdapat top filter kacanya, dan juga di sini top filter kaca yang saya gunakan juga menggunakan kaca 3 mili, teman-teman. Untuk dinding top filternya itu menggunakan 3 mili. Jadi di sini akuarium 150 cm ini menggunakan kaca ketebalan 10 mili. Jadi kalau misalnya diberikan beban top filter yang terbuat dari kaca 3 mili, kemudian media filternya juga tidak penuh, itu masih kuat menopang beban dari kaca akuarium dan juga kaca top filternya, teman-teman. Masih kuat ya. Lain cerita kalau saya menggunakan top filter kaca terbuat dari kaca 5 mili dan ukuran top filter kacanya juga besar, teman-teman. Misalnya 25 kali tingginya 25, panjang top filter kacanya itu misalnya 145 cm. Kemungkinan tidak akan mampu ya kaca 10 mili. Maka yang terjadi adalah bisa-bisa saja akuarium ini bisa meledak, teman-teman, ataupun pecah kaca depannya. Jadi alasan saya menggunakan top filter kaca di akuarium ikan Mas Koki 150 cm ini karena ya top filternya cuma 120 cm, kemudian kacanya 3 mili, dan juga lebar top filternya cuma 15 cm, tingginya 15 cm, teman-teman. Jadi masih mampu menopang berat dari top filter kaca ini karena kacanya di sini 10 mili dan juga kacanya baru, teman-teman ya, bukan kaca second. Kemudian teman-teman, untuk tank saya yang 1 meter saya menggunakan top filter talang. Nah, kenapa? Karena di sini akuarium yang 1 meter itu ketebalan kacanya 5 mili, teman-teman. 100 kali 40, tingginya 40 cm, ketebalan kaca 5 mili. Jadi kalau saya paksakan menggunakan top filter kaca walaupun 3 mili ya, dengan lebar 15, tinggi 15, itu bebannya cukup berat, teman-teman. Kacanya 5 mili. Jadi kalau misalnya saya paksakan, yang terjadi itu sama saja saya membuat kaca akuarium saya retak, teman-teman ya. Kaca 5 mili saya rasa tidak akan kuat menopang berat top filter kaca walaupun 3 mili ya. Untuk jangka panjangnya itu kurang bagus, teman-teman, atau kurang baik ya. Jadi di situ alasan ya. Jadi penggunaan top filter talang di tank 1 meter itu masih ya bisa, karena dari segi beban top filter talang juga lebih ringan, kemudian media filter juga yang saya gunakan itu tidak banyak, teman-teman. Nah, itu
menurut penjelasan saya kenapa saya menggunakan top filter kaca di 150 cm dan top filter talang di akuarium 1 meter ya. Jadi dari segi keamanan itu harus diperhatikan ya. Perhatikan kalau misalnya kita tidak memperhatikan itu, kita asal saja ya, asal pasang top filternya, yang terjadi kita akan mengalami kerugian. Nah, tadi saya bahas itu 2 faktor kenapa kita harus ya memilih top filter talang atau top filter kaca, dari segi budget, keuangan atau berdana, kemudian dari ketebalan kaca. Jadi tadi kita bahas yaitu ketebalan kaca. Kalau misalnya teman-teman menggunakan akuarium 100 cm ya, atau 1 meter, lebar 40, tinggi 40, atau lebar 50, tingginya 50, ketebalan kacanya 8 mili, teman-teman masih bisa menggunakan top filter kaca ya, karena ketebalan kacanya itu naik ya dari 5 mili ke 8 mili. Itu cukup tebal, cukup mampu menopang top filter kaca. Akan tetapi top filter kacanya itu terbuat dari kaca 3 mili teman-teman, tidak 5 mili. Kemudian untuk ukuran top filter kacanya itu lebar 15, tingginya 15. Jadi kalau misalnya lebih lebar, takutnya ya tidak kuat juga kaca 8 mili menopang berat top filter kacanya. Kalau misalnya teman-teman mau lebih hemat, ya penggunaan top filter talang ya, dari segi harga lebih murah ya, kita bisa buat sendiri. Kemudian ya kita bisa berkreasi ya teman-teman, yang menyusun media filternya, atau kita membuat filternya wet dry system, atau kita pakai sekat dan lain sebagainya teman-teman. Dan 2 faktor tadi teman-teman sudah terjawab. Yang pertama itu dari segi ketebalan kaca akuarium, ya itu kita bisa mengetahui ya, kalau rasanya kaca akuarium kita itu tebal ya, 10 mili, 8 mili, 10 mili, 12 mili, kita bisa menggunakan top filter kaca. Tapi kalau misalnya ketebalan kaca 5 mili, akuariumnya 1 meter atau 80 cm, dari 60 lah ya, kita ini 60 cm, kemudian 70, 80, 90 sampai 1 meter, bahkan 120 cm masih ada juga yang menggunakan kaca 5 mili, itu menggunakan top filter kaca. Ya itu sama saja ya, membuat akuariumnya cepat pecah teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tahu ketebalan kacanya, maka kita bisa menentukan kita sebaiknya menggunakan top filter kaca atau top filter talang. Kemudian dari segi budget ya, kalau misalnya budget kita di atas 300.000, ketebalan kaca kita juga di atas 5 mili, 8 mili misalnya ya, sebaiknya menggunakan top filter kaca. Kalau misalnya budget kita di bawah 200.000, ya kita gunakan top filter talang teman-teman. Karena kita beli talang ya, kita buat sendiri misalnya, beli di toko bangunan, per 4 meternya itu harga talang itu 70.000 ya saya beli. Kemudian tutupnya itu 4 buah, itu harganya 20.000. Kemudian lem pipanya atau lem pipa PVC nya itu 5.000 ya, kita beli 2 itu 10.000 ya, sekitar 110.000 lah ya modal kita untuk membuat top filter talang. Kemudian sisanya nanti bisa kita buat lagi untuk akuarium yang lain ya. Kalau misalnya budget kita di atas 300.000, nanti top filter kaca kita beli harga 150.000-an. Kemudian sisanya baru kita beli media filter biologis ataupun mekanisnya teman-teman. Nah itu ya teman-teman harus perhatikan 2 faktor ini, ketebalan kaca, kemudian budget yang teman-teman miliki ya. Kalau misalnya teman-teman pakai kaca 10 mili, tidak mau ambil resiko, tetap menggunakan top filter talang, ya silakan ya, tergantung teman-teman. Toh teman-teman bisa berkreasi menyusun media filter yang mana yang terbaik, dan uji coba mana sih
filter biologis yang bagus untuk ikan mas koki, dan menyusun media filter mekanis yang mana dapat menyaring kotoran yang paling efektif. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang top filter talang dan juga top filter kaca. Kedua top filter ini terbaik teman-teman ya, tergantung kita menyusun media filternya dan budget kita ya. Jadi jangan gengsi kita menggunakan top filter talang ya, mungkin dikira jelek dan lain sebagainya. Sama saja teman-teman ya, fungsinya menyaring kotoran, membuat air akuarium kita itu sehat untuk ikan yang kita pelihara. Baik teman-teman, sekian dulu video saya mengenai top filter talang dan juga top filter kaca. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.